ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin watul iman, sedaya mangga orang panjatkeun puji sinurung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantarna masih kene tiasa meparinan ka urang kenikmatan khususnya nikmat iman sareng nikmat Islam sehingga orang masih kene tiasa ngalaksanakeun hiji kewajiban urang nyaeta ngalaksanakeun thalabul ilmu anu sapoe biasa diayakeun ku PJ hiji anu insyaallah ayeuna anu bade nguruykeun Ustaz Sahrul Haq di Nasrul Haq di mana di PP Persis PD Persis anu bade nyerak judulna insyaallah nyaeta solusi menghadapi masalah. Mangga urang sami-sami ngaregepkeun tausiah-tausiah Al Ustaz Nasrul Haq waktos mangga jengakeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan inna ma'al usri yusra al-ayah. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk amalan ibadah, yaitu ibadah talabul ilmi. Mudah-mudahan gerak langkah kita dari rumah ke tempat ini senantiasa diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga menjadi amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah, mencari ilmu agama itu hukumnya apa? Wajib. Naon dalilna? Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini kedudukannya sahih. Di antaranya dicantumkan di dalam kitab Silsilah As-Sahihah Syekh Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu at-talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama itu adalah faridah, kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap orang Islam.
kalimatnya ala kulli. Lafad kullu di dalam bahasa Arab maknanya li jami'il a'ja, untuk menunjukkan keseluruhan bagian. Berarti yang memiliki kewajiban mencari ilmu agama apakah hanya bapak-bapak saja atau ibu-ibu saja? Dua-duanya. Apakah yang memiliki kewajiban mencari ilmu agama hanya para jamaah atau para ustadz? Kedua-duanya. Jangan punya anggapan seseorang disebut ustadz, disebut kiai, disebut ajengan, disebut ulama, lantas mereka berhenti belajar ilmu agama. Tidak. Bahkan Pak Bu, para ulama-ulama terdahulu, subhanallah, semangat mereka di dalam bertalabul ilmi, sampai-sampai mereka menempuh ribuan kilometer untuk mendapatkan penjelasan Al-Quran atau mendapatkan penjelasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus menempuh berapa kilometer Pak Bu? Ribuan kilometer. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari rumah ke sini berapa ribu kilometer? Cung aya nu pangtebihna. Cibeber ya, pangtebihna. Contoh Bu, Imam Bukhari itu lahir di mana? Di Cimahi sanes. Imam Bukhari lahir di Bukhara. Bukhara ada di Uzbekistan. Beliau dari Uzbekistan pergi ke Baghdad di Irak. Irak dulu namanya Babilonia. Dari Irak beliau ke Mesir. Dari Mesir beliau ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Ribuan kilometer beliau tempuh untuk mencari ilmu agama. Karena mereka yakin dan sadar akan kewajiban mencari ilmu agama. Yang kedua, selain hukum mencari ilmu agama itu wajib, di dalam Quran dan hadis disebutkan orang-orang yang mencari ilmu agama akan mendapatkan keutamaan. Di antaranya ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Contoh Pak Bu, dulu ada salah seorang ulama di masa tabi'in. Namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Siapa namanya Pak Bu? Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Sering mendengar nama ini? Pami Roma Irama? Oh sering. Kenapa saya sampaikan nama-nama ulama? Di kita ini banyak di antara umat Islam, jangankan nama ulama, nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di antara umat Islam yang tidak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih sering mendengar nama Ummu Sulaim atau Lesti Kejora? Ayah nu sering ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim teh saha? Salah satu sahabiah yang utama di dalam Islam. Beliau adalah istrinya Abu Talha. Sebelum menikah dengan Abu Talha punya suami namanya Malik. Dari Malik punya anak namanya Anas. Disebut Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik salah satu sahabat periwayat hadis. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Orang yang sama atau berbeda? Beda ya. Kalau Anas bin Malik seorang sahabat, kalau Malik bin Anas seorang ulama. Beliau adalah ulama mazhab. Dikenal mazhabnya dengan sebutan mazhab Maliki. Penyebutan mazhab itu bukan dari ulamanya tetapi dari murid-muridnya.
Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, beliau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla lahir fisiknya berbeda dengan kita. Oleh Allah ditakdirkan Muhammad bin Abdurrahman itu fisiknya kerdil alias kecil, berkulit hitam pekat. Di malam hari baru kelihatan kalau senyum, saking gelapnya. Bahkan disebutkan lehernya itu sengkep. Sengkep teh naon atunya? Sengkep. Lehernya hampir-hampir gak kelihatan punya leher. Subhanallah. Tetapi luar biasa ibundanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Beliau memberikan nasihat kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, "Ya bunayya la taniya bittalabil ilmi fa innahu yarfa'uk." Wahai anakku, janganlah kamu meninggalkan mencari ilmu agama, karena dengan ilmu agama itulah Allah akan mengangkat derajatmu. Jadi nasihat ibunya ini luar biasa. Ya anaking, wahai anakku, janganlah kamu meninggalkan mencari ilmu agama, karena dengan ilmu agama itulah Allah akan mengangkat derajatmu. Nah, nasihat ini ditanamkan di dalam diri Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Dan di usianya 5 tahun, ia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, 30 juz 30. Tamat juz 30, Pak, Bu, hafalannya? Moali tes ku simkuring. Usia 5 tahun sudah hafal 30 juz, lalu di usia 20 tahun beliau diangkat menjadi hakim agung kota Mekah. Gak ada yang berani menghina, mencela beliau karena tingginya ilmu agama yang dimilikinya dan keluhuran akhlak mulia yang dimiliki oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Tuh jalma nu iman dan berilmu di dunia saja sudah dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Di akhirat jelas mendapatkan balasan surga, karena Nabi menyampaikan, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak saat ini sedang ngapain? Thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita dapat keutamaan-keutamaan berthalabul ilmi. Di antaranya Allah angkat derajat kita di dunia, juga Allah angkat derajat kita nanti di akhirat. Dan yang kedua, dimudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Itulah muqaddimah. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas dalam talabul ilmi malam hari ini judulnya apa, Pak, Bu? Solusi menghadapi masalah. Cung di sini yang tidak punya masalah, ayah. Saya yakin setiap manusia pasti akan dihadapkan pada persoalan atau masalah. Siapapun orangnya, apakah ia laki-laki ataupun perempuan, apakah dia beriman atau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti akan mengalami masalah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Balad di ayat yang keempat. Pak Bu, surah Al-Balad berapa jumlah ayatnya? Nah, ngahulang. Duh, katus teh tekan tos ngeta. Jumlah ayatnya ada 20 ayat.
Di permulaan ayat-ayat surah Al-Balad, Allah Azza wa Jalla menyampaikan tentang keutamaan kota Mekkah. Lalu di ayat keempat, Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Dalam berbagai literatur kitab tafsir, lafaz kabad ada dua penafsiran. Di antaranya yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau, juga yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya, juga tertera di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama khalaf, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Teman-teman di Jami'ah Ummul Qura di Mekkah Al-Mukarramah, di kampus Ummul Qura, mereka menyebutnya dengan sebutan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Ini gurunya Syekh Utsaimin, gurunya Syekh bin Baz, dan para ulama-ulama yang lain. Nah, dijelaskan yang dimaksud dengan fi kabad di antara maknanya adalah susah payah. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Di antaranya manusia akan dihadapkan pada masalah atau persoalan, dan begitulah sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla bagi manusia. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sama apa beda? Yang beriman dengan yang tidak beriman itu sama atau beda, Pak? Naon bedana? Kitu walah Pak Ustad, pokokna mah beda. Di antara perbedaannya apa tadi? Keyakinannya jelas berbeda, dan tempat kembalinya nanti di akhirat juga berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa naz'alul muslimina kal mujrimin? Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah sama dengan orang-orang kafir? Ini kalimatnya adalah istifham, kalimat pertanyaan, tetapi maksudnya bukan menuntut jawaban. Kalimat istifham dalam ayat ini bermakna taukid, untuk menegaskan bahwa antara orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu jelas berbeda. Nah, di antara perbedaan yang lain adalah dalam hal mencari solusi. Bisa jadi persoalannya sama, Pak. Jalma iman jeung nu teu iman sarua masalahna, tetapi yang membedakan adalah dalam hal mencari solusi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla atau memiliki keimanan tetapi lemah imannya, ketika mereka dihadapkan pada masalah, maka mereka akan menyandarkan dirinya mencari solusi pada makhluk. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ketika dihadapkan pada masalah, mereka mencari solusi dan menyandarkan dirinya kepada siapa? Khalik. Saholik teh Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu. Nah, orang-orang yang tidak beriman atau kurang beriman kepada Allah, ketika dihadapkan pada masalah, mereka mencari solusi pada makhluk yang dimaksud ada 3. Ayat seberapa, Bu? Ada 3. 1 pada makhluk hidup, yang kedua pada makhluk mantan hidup, yang ketiga makhluk berupa benda mati. Yang pertama pada makhluk hidup, di antaranya kepada manusia.
Ada orang yang punya persoalan, punya masalah. Kalau da boga dulur, punya teman pejabat, orang yang kaya raya, pasti beres persoalan yang saya hadapi. Tanpa menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, itu perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Jangan umum Pak Bu, kalau menyandarkan diri pada manusia lebih banyak solusinya atau lebih banyak nyeri hatena? Tuh kan pengalamannya. Biasanya umumnya lebih banyak sakit hatinya itu. Hari kesusahan ditulungan ku urang ya. Pas manehna sukses urang aya pangabutuh, pura-pura terkenal saha maneh. Komo ayeuna usum politik beda pilihan, dianggap teu wawuh kitu nya. Ini hati-hati. Yang kedua, menyandarkan dirinya kepada makhluk mantan hidup alias mayit, orang yang sudah meninggal dunia. Ada di antara sebagian orang ketika dihadapkan pada persoalan, dihadapkan pada masalah, dihadapkan pada cobaan, datang rame-rame ke kuburan minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pak Bu, orang yang mati bisa mendatangkan manfaat dan madarat tidak kepada yang hidup? Tidak bisa. Mereka saat ini sedang ada di alam barzah. Alam barzah teh hartosna naon? Nangga hulang deui wae. Barzah arti asalnya pembatas. Di urang sok dihartoskeun alam kubur. Disebut alam barzah karena pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Semua manusia sebelum ditegakkan hari kiamat, apabila mereka meninggal, mereka ada di alam barzah. Tah di alam barzah teh aya siksa kubur, aya nikmat kubur. Boro-boro mikiran nu hirup. Apalagi orang-orang yang dikuburnya itu di alam barzahnya oleh Allah diberikan siksaan kubur itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah jalan-jalan dengan salah seorang sahabat namanya Hani radhiyallahu anhu, laki-laki perempuan. Laki-laki. Hani di Arab itu nama bagi laki-laki, di urang perempuan. Tidak mungkin Utsman bin Affan beliau safar dengan orang yang bukan mahram. Beliau keluar berdua dengan Hani radhiyallahu anhu, seorang laki-laki. Pak Bu, sampai di satu kuburan, nah Utsman berhenti. Ketika itu Utsman menziarahi kuburan tersebut, lalu Utsman nangis. Bukan hanya meneteskan air mata, tetapi ketika itu Utsman nangis sampai banyak air mata yang keluar dari mata beliau. Dugikeun kajengotnya itu basah. Ditanya oleh Hani radhiyallahu an, wahai Utsman, tadkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hada. Ketika disampaikan kepadamu tentang surga dan tentang neraka, engkau tidak menangis. Tetapi saat ini engkau di hadapan kuburan, engkau menangis wahai Utsman. Beren Hani radhiyallahu anhu teh heran, nah Utsman nangis. Tuh Utsman mah ngalewat kuburan nangis mah. Di urang mah aya nu di hareupeun kuburan dangdutan. Masang panggung dangdutan di luhureun kuburan. Aya nu tengah peuting jinah di kuburan. Utsman bin Affan mah nangis Pak lewat kuburan. Lalu ditanya tadi oleh Hani, Utsman menyampaikan, apabila kita meninggal dunia, maka kita akan mengalami alam barzah. Apabila di alam barzah kita selamat,
maka jalan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Tetapi apabila di alam barzah tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya akan jauh lebih berat. Siksaan setelahnya akan jauh lebih pedih. Dan ingat wahai jamaah, nanti di akhirat satu hari itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan waktu di dunia. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sannatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah, satu hari di akhirat kelak sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan waktu di dunia. Jadi mau disiksa di neraka sapoe sama dengan 1000 tahun. Usia kita 60 tahun umpamanya meninggal dunia, can sapoe-poe acan di akhirat. Nah ini, jadi orang yang sudah meninggal dunia, jangankan mendatangkan manfaat madarat kepada yang hidup, mereka dalam keadaan sedang mempertanggungjawabkan amal perbuatan semasa hidup di dunia. Yang ketiga, orang-orang yang tidak beriman atau punya keimanan tetapi lemah imannya, ketika mereka dihadapkan pada persoalan, pada masalah, pada cobaan, maka mereka menyandarkan dirinya pada makhluk berupa benda mati. Contoh batu akik, naon deui? Keris, pohon beringin dan lain sebagainya. Kang ana teh yeuh boga persoalan ti baheula hayang beunghar teu beunghar-beunghar wae. Cek nu jualan batu akik yeuh beuli batu akik. Mun dipake pasti beunghar. Mun nya moal jualan manehna. Moal dijual ka batur, pake we ke sorangan, jadi beunghar sorangan. Yeuh pake batu akik yeuh meh enteng jodoh. Yeuh pake batu akik yeuh meh enteng harta, lancar usaha dan seterusnya. Ingat itu termasuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika dihadapkan pada cobaan atau masalah apapun, maka ia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Sekecil apapun persoalan yang kita hadapi. Sehingga orang-orang yang beriman ketika dihadapkan pada cobaan, mereka tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengukur-ngukur ujian yang kita hadapi saat ini, Pak Bu, lebih berat mana ujian yang dialami oleh kita dengan ujian yang dialami oleh para nabi? Lebih berat ujian yang dialami oleh para nabi. Jadi ujian kita ini belum ada apa-apanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 2583, itu duanya salah dicoret saja itu ya. Langkung teuing. Dalam hadis ini disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung hadisnya, inna min asadin nas balaan al-anbiya. Sesungguhnya cobaan atau ujian yang paling berat dialami oleh manusia adalah cobaan yang dialami oleh para nabi. Kalau saat ini kita diuji oleh Allah dengan penyakit, perhatikanlah ujian sakit yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Lebih berat mana? Kalau saat ini kita diuji oleh Allah dengan kondisi ekonomi lemah, lihat para nabi, apakah mayoritas mereka orang kaya raya? Tidak. Kalau saat ini ada pasangan suami istri tak kunjung diberikan anak oleh Allah Azza wa Jalla, merasa ujian itu sangat berat,
perhatikanlah ujian yang dialami oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keduanya ketika memasuki usia 100 tahun tak kunjung diberi anak oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi keduanya bersabar. Allah berikan kabar gembira, Nabi Zakaria akhirnya punya anak. Walaupun sebelumnya kata Nabi Zakaria, bagaimana mungkin saya punya anak sedangkan istriku dalam keadaan mandul. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Nabi Ibrahim juga sama, tak kunjung punya anak di usianya yang sudah sangat tua. Allah takdirkan setelah Nabi Ibrahim hijrah dari mana ke mana, Pak Bu? Jika di Nabi Ibrahim orang mana? Orang Cimahi Sanes? Sanes ya. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau lahir di Kaldanin. Kaldanin desa tua yang ada di Babil. Babil kota tua yang ada di Babilonia, sekarang namanya Irak. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan orang Arab. Karena Nabi yang diutus dari bangsa Arab hanya 4. Siapa saja Pak Bu? Nabi dari bangsa Arab ada 4. 1 siapa? 2, 3, 4. 1 Nabiullah Hud alaihissalam. Yang kedua Nabiullah Saleh alaihissalam. Yang ketiga Nabiullah Su'aib alaihissalam. Yang keempat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Nabi Ismail bangsa Arab sanes. Nabi Ismail lahir di Mesir tetapi besar di Arab. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Kanaan lalu berubah namanya menjadi Syam berubah namanya menjadi Palestina. Dari Palestina Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah lagi ke Mesir. Di Mesir bertemu dengan Jariyah Misriyah, seorang budak perempuan Mesir, lalu diminta oleh Sarah ditikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar. Lalu menikah atas takdir Allah, dari Hajar punya anak namanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi Ismail lahir di Mesir tetapi besar di Arab. Dalam sejarah Nabi Ismail disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Karena Arab terbagi kepada 3 bagian. Pertama Al-Arab Al-Baidah, bangsa Arab kuno, yaitu diawali pada masa Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Nabi Hud putra Iram, Iram putra Iwad, Iwad putra Sam, Sam putra Nuh alaihissalam. Jadi Nuh punya anak, diantara anaknya Sam. Nabi Nuh punya anak 3 yang beriman, Sam, Ham, Yapis. Dari Sam punya anak namanya Iwad. Dari Iwad punya anak namanya Iram. Iram diabadikan di dalam Al-Quran. Wa iramadatil imad. Iram adalah bapak moyangnya kaum Ad. Baru lahir Nabi Hud alaihissalam disebut Al-Arab Al-Baidah, bangsa Arab kuno. Baru nanti yang kedua ada Al-Arab Al-Aribah, bangsa Arab pertengahan. Baru yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah, bangsa Arab campuran, diawali pada masa Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau lahir di Mesir, besar di Arab, menikah dengan suku Jurhum, bangsa Arab. Punya anak keturunan, sampailah pada Nabi Muhammad SAW, itu disebut Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Musta'robah. Coba ulangi Pak Bu. Pokoknya mah gitu welahnya Pak Bu nya. Ini sepintas saja saya sampaikan sejarahnya itu ya.
Nah hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim baru punya anak setelah menikah dengan Hajar. Jadi kalau kita diuji Pak oleh Allah dengan cobaan, dengan masalah apapun, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lihatlah para nabi dan rasul, ujian mereka lebih berat. Tetapi mereka melalui cobaan itu dengan sebaik-baiknya. Maka teladanilah para nabi dan rasul bagaimana mereka mencari solusi menghadapi masalah. Di makalah saya cantumkan ayat-ayat teladan dari 2 nabi. 2W-nya Pak Bu, cekaplahnya. Pemi dibahas 25 nabi mah moal beres sadinten. Yang pertama kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah apa? Nabi Nuh alaihissalam. Apun Nabi Yunus alaihissalam ya. Ya, Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Pertama Nabi Yunus alaihissalam. Beliau ketika dihadapkan pada cobaan yang sungguh sangat berat, dihadapkan pada kondisi antara hidup dan mati, ketika itu ditelan oleh ikan yang sangat besar. Di dalam Al-Quran disebut dengan sebutan ikan nun. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam beliau disebut dengan panggilan Zunnun. Nah ulama-ulama kekinian mereka menjelaskan ikan nun jenisnya sama dengan ikan paus. Wallahu a'lam. Apakah ikan paus atau bukan, yang jelas disebut dalam Quran dengan sebutan ikan nun, dan ikan itu ikan yang sangat besar. Nah ketika Nabi Nuh alaihissalam ditelan oleh ikan itu, Allah takdirkan Nabiullah Yunus tetap hidup di dalam perut ikan. Nah dalam kondisi di dalam perut ikan yang begitu sangat gelap, panada fid dzulumat, maka Nabi Yunus alaihissalam beliau memunajat, berdoa kepada Allah fid dzulumat, dalam keadaan sungguh gelap. Kalimatnya ad-dzulumat menggunakan bentuk jamak, berarti bukan hanya sekedar gelap tetapi sangat gelap. Bagaimana tidak gelap Pak? Dalam perut ikan gelap tidak? Gelap. Sugan aya cempor dina beteng lauk. Tidak ada itu. Lalu ikan itu ada di dasar lautan dan peristiwa itu terjadi di malam hari. Dalam perut ikan poek, di dasar lautan tambah poek, kondisinya di malam hari poek bisa. Tetapi perhatikan apa yang keluar dari lisan Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika itu beliau berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali hanyalah Engkau wahai Allah. Subhanak, maha suci Engkau wahai Allah. Inni kuntu minad dzalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Ada 3 pelajaran Pak Bu dari kalimat yang dituturkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kahiji Pak, La ilaha illa anta, yang keluar pertama kali dari lisan Nabi Yunus alaihissalam dihadapkan pada persoalan antara hidup dan mati, persoalan yang berat, yang keluar dari lisannya adalah kalimat thayyibah, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah atau la ilaha illa anta. Di urang mah kadang nembe diuji parem listrik sakedap, yang keluar dari lisan apa Pak? Sumpah serapah, nah PLN tebalek sia. Pada geus diisian token teh. Sumpah serapah yang keluar dari lisan. Pada baru diuji mati listrik.
Nabi Yunus alaihissalam diuji antara hidup dan mati, yang keluar dari lisannya adalah kalimat thayyibah. Maka Pak Bu, ibrah yang pertama, kalau kita diuji oleh Allah dengan cobaan apapun, perbanyaklah membaca kalimat thayyibah. Contoh diuji sakit, sok seueurkeun maca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat dzikir. Lain sumpah serapah, aduh gitu. Nah, dokter teh mana? Gesabrau minggu di dia, ente cager-cager wae gitu. Atau kalimat-kalimat yang lainnya. Lebih baik memperbanyak kalimat thayyibah. Di antara yang diajarkan di dalam Al-Quran, apabila ditimpakan kepadamu musibah, maka bacalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sok seueurkeun maca kalimat thayyibah daripada nyanyi salah alamat ayu ting ting itu nya. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, urang teraskeun hawe nya. Nu kadua yang keluar dari lisan Nabiullah Yunus alaihissalam, subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Apa pelajarannya bagi kita? Jika Nabi Yunus alaihissalam dalam kondisi diuji yang berat ketika itu, apakah menyalahkan Allah? Tidak. Apakah menjelek-jelekan Allah? Tidak. Tetapi yang keluar dari lisan Nabiullah Yunus alaihissalam, beliau memahasucikan Allah. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah, menunjukkan beliau berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kahiji, perbanyak kalimat thayyibah. Kedua, berhusnudzan, berbaik sangkalah kepada Allah. Ketika kita diuji oleh Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Bukankah dalam hadis qudsi disebutkan sesungguhnya Allah itu tergantung pada sangkaan hambanya. Ketika kita dicoba dengan cobaan Pak Bu, maka yakinilah ada hikmah di balik cobaan itu. Atau ada sesuatu di luar pengetahuan akal kita. Contoh Pak Bu-nya, orang teh ngirikeun angkot di jalan, kiri, nah supir angkot teu daek eureun, padahal jarona teh teu pinu. Eta nu ngirikeun angkot ambek-ambekan bari kukulutus. Nah supir angkot menik kacida, da urang ge boga duit pasti dibayar, menik teu daek eureun. Datang angkot yang kedua, kiri eureun, naik angkot yang kedua. Nah di perjalanan macet total, ditaros kanu sanes. Nah bet macet, ternyata angkot yang pertama kecelakaan, supir dan penumpangnya meninggal dunia. Nu tadina kukulutus akhirna mah alhamdulillah, untung teu naik angkot nu kahiji itu. Di urang masuk aya untungna keneh wae. Nah sama halnya ketika kita dihadapkan pada cobaan apapun, jangan pernah kukulutus menyalahkan Allah, berburuk sangka kepada Allah. Bisa jadi ada sesuatu di luar pengetahuan kita. Dan ingatlah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu. Bisa jadi justru di balik cobaan itu ada kebaikan, Pak. Bahkan perkara bagi orang-orang yang beriman itu semuanya khair, semuanya baik. Ketika dihadapkan pada takdir Allah yang sesuai dengan keinginannya, lalu dia bersyukur, dzalika khair, maka itu baik.
Ketika dihadapkan pada takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya, lalu dia bersabar, dzalika khair, itu pun baik baginya. Jadi di dalam urusan setiap orang-orang yang beriman itu pasti baik apabila menghadapi segala sesuatunya dengan syukur dan sabar. Dan bagi orang-orang yang bersabar, pahalanya tanpa batas. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, di ujung kalimat dari Nabiullah Yunus alaihissalam, inni kuntu minad zalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Maksudnya Nabi Yunus ketika dihadapkan pada persoalan, beliau tidak mencari kambing hitam. Kada sanes kambing warnana hideung. Tetapi tidak mencari orang untuk dipersalahkan. Kadang masalah kita nggak selesai berlarut-larut karena mencari-cari kambing hitam. Mestinya banyak memuhasabah diri, berintrospeksi diri. Di antaranya bisa jadi persoalan atau masalah atau cobaan hidup yang kita alami itu disebabkan karena perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, dan kita lalai di dalam istighfar dan taubat. Jadi ibrah yang ketiga apa Bu? Ketika dihadapkan pada persoalan, perbanyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Masih panjang ya pembahasannya. Saya baru ingat Ba'da Isya harus ngisi di Al-Muhajirin di Haji Ghafur ini. Qadarullah tadi ada kegiatan dakwah dari Ba'da subuh. Jadi ada kuliah subuh di Masjid Al-Jabbar. Ada jadwal rutin di sana setiap Jumat. Lalu tadi lanjut di Masjid PP Persis di Ciganitri. Lalu tadi sore di Cibabat, maghrib di sini. Baru ingat ternyata ada jadwal terakhir di Al-Muhajirin di Haji Ghafur. Saya tadi lupa Pak. Jadi mohon izin, saya sholat isya-nya diakhirkan berjamaah menjelang sholatul lail. Jadi saya tidak sholat berjamaah di sini, mohon izin. Bapak dan Ibu, kajiannya masih panjang, tapi insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Tetapi poinnya dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, ketika kita dihadapkan pada persoalan, 3 solusinya. 1, perbanyak kalimat thayyibah. 2, tetap berhusnudzon kepada Allah. Yang 3, senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat. Baru nanti yang 4, 5, 6 itu dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.